Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu, selamat datang di Dinas Budaya Positif ini. Kepada yang terhormat Ibu Nurhaini SPD NTB selaku Kepala SDIP Al-Marjan, kepada yang terhormat Bapak Utama Yudin Zain AGM SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDIP Al-Marjan, serta yang saya banggakan rekan-rekan SDIP Al-Marjan. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga hari ini alhamdulillah senang sekali rasanya Bapak Ibu semua berkumpul bersama, bisa meluangkan waktu untuk memenuhi undangan webinar yang saya sampaikan kemarin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dibalas kebaikan yang lebih banyak dan berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan ini saya Arna Setiati, merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bekasi, akan menyampaikan dan berbagi materi pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat sehingga kita sebagai guru semakin lebih baik lagi, juga semakin berkembang ilmunya dalam memimpin pembelajaran. Jadi saya mohon izin untuk share PowerPoint ya. PowerPoint-nya adalah baik, apakah sudah muncul Bapak Ibu PowerPoint-nya? Sudah, ya? Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah Bu Armais. Baik, Oke, Bapak Ibu, saya ulangi kembali. Pada kesempatan kali ini saya Arna Setiati selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bekasi mohon izin untuk menyampaikan dan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik dari saya, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak ya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Siapa yang boleh raise hand Bapak Ibu? Silakan. Yang setuju boleh raise hand, yang tidak setuju berarti tidak usah raise hand. Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid, setuju atau tidak ya? Selamat datang Pak Wahidin di webinar ini. Ada yang merespon ya, atau boleh lewat kolom chat Bapak Ibu, setuju atau tidak bahwa jika ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ini sudah ada yang masuk dari Pak Ahmad, jawabannya tidak setuju. Lalu ada lagi
Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bapak Ibu setuju atau tidak ya? Saya minta pendapatnya boleh dituliskan di kolom chatnya. Tidak setuju, tidak setuju, setuju, itu ya. Baik, nah, jadi setuju, ada respon kembali, setuju bahwa namun hanya sifatnya sementara. Baik, tidak setuju untuk mendisiplinkan murid butuhnya rule. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu Ana tidak setuju. Adik, saya setuju Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu pendapatnya ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalkan setuju ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau hari ini murid melakukan kesalahan, kita hukum. Nah, lalu apa yang terjadi? Besok mereka melakukan lagi. Akan seperti itu. Berarti hukuman itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa mendisiplinkan murid? Ya, jawabannya pendapat tadi yang tepat berarti jawabannya mungkin tidak ya, tapi tidak dapat mendisiplinkan murid. Demikian Bapak Ibu. Nah, saya punya ilustrasi Bapak Ibu. Nah, ada murid saya namanya Moza. Nah, Moza itu mengepalkan kedua tangannya. Kata Moza bahwa di tangannya itu ada benda berharga. Ada benda berharga. Menurut Moza itu berharga. Terus saya mencoba membujuk gitu, Moza, ayo dong buka tangannya. Terus Moza buka tangannya. Kira-kira Bapak Ibu apa ya yang akan terjadi pada Moza? Jelas Bapak Ibu dibuka mulutnya yang mau berpendapat. Jadi ada murid saya namanya Moza tadi, ya. Di Moza itu mengepalkan tangannya. Nah, di dalam tangannya itu ada benda yang menurut Moza sangat berharga. Nah, lalu saya mencoba membujuk Moza. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya yang akan terjadi? Boleh Bapak Ibu dibuka mute-nya? Apakah yang akan terjadi pada Moza? Boleh? Bu Ade mungkin? Bu Fadla? Bu Risma? Suara saya sekarang apakah lebih jelas? Lebih jelas sedikit Bu Armi. Iya, lebih jelas sedikit. Kalau tadi bengong banget. Ya, lalu bagaimana Ibu? Udah cukup. Lumayan. Kurang jelas ya Bapak Ibu suara saya ya? Nah, baik. Jadi yang akan dilakukan kita mungkin saja Moza itu menutup sekuat tenaga tangannya dia, gitu ya. Nah, mungkin Moza akan menutup sekuat tenaga menutup tangannya dia. Kenapa? Nah, di sini akan kita bahas bersama, akan kita dalami bersama tentang perubahan paradigma belajar. Bahwa sekolah dikatakan sebagai rumah kedua bagi murid, karena banyak waktu yang dihabiskan murid di sekolah. Nah, sekolah yang ideal adalah sekolah yang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Pembelajaran di sekolah dengan yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu dengan kurikulum merdeka, diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, sehingga yang diharapkan selanjutnya adalah pembelajaran yang semakin bermanfaat dan bermakna bagi murid. Apa yang bisa dilakukan? Kita misalkan mencontohkan di sini adalah dilakukannya dengan asesmen awal, ya. Lalu pembelajaran yang mandiri serta di akhir pembelajaran terjadi refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Demikian Bapak Ibu. Lalu, nah, yang belakangan terjadi adalah pergeseran teori.
dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Tadi kita mencontohkan bahwa moja itu mengepalkan tangannya, ya. Tetapi saya mencoba untuk membujuk merayu moja, berarti nanti akan ada respon yang dimunculkan dari moja. Nah, belakangan ini perkembangannya bergeser bahwa dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol, ya. Jadi moja yang mengontrol gerakannya sendiri, dia mau membuka atau menutup pasti akan ada alasan yang logis yang disampaikan oleh moja. Nah, apa Bapak Ibu pergeserannya? Bahwa pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Dalam teori stimulus respon, bahwa kita berusaha untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan diri kita. Ternyata dalam teori kontrol dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin berbeda-beda. Itu Bapak Ibu ya. Lalu tadi kita melihat murid perilakunya buruk sebagai suatu kesalahan. Oh, ternyata bahwa perilaku buruk yang ditampakkan oleh murid itu ternyata memiliki suatu tujuan, ya. punya maksud sendiri. Lalu dalam stimulus respon dikatakan bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Saya sebagai guru mungkin bisa mengontrol moja sebagai murid. Tetapi ternyata bahwa yang mengontrol dirinya moja adalah moja sendiri. Bapak Ibu, orang lain, termasuk saya juga gurunya juga tidak dapat mengontrol murid. Nah, bahwa dalam teori kontrol yang dapat disimpulkan adalah model berpikirnya adalah win-win solution, Bapak Ibu, menang-menang. Ya, tetapi kalau dalam stimulus respon, tadi kalau moja membuka tangannya berarti gurunya nih yang menang. Tetapi kalau moja menutup berarti mojanya yang menang. Tidak seperti itu dalam teori kontrolnya, Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, ya, beralih kepada budaya positif. Latar belakangnya adalah dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, bahwa kita memerlukan lingkungan yang positif. Ya. Kenapa? Karena lingkungan yang positif akan membantu menggerakkan sikap positif bagi murid. Sehingga karakter murid diharapkan terbentuk dari sisi intelektualnya saja, bukan dari sisi intelektualnya saja, tetapi juga dari sisi interaksi sosial. Nah, maka dari budaya yang positif itu dimulai dari disiplin positif, maka budaya positif adalah budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid menjadi berkembang dan menjadi pribadi kritis dan penghormat serta tanggung jawab. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya lanjutkan kembali ya tentang budaya positif. Tadi ada kendala di jaringan saya. Jadi dimulai dari kelas kita dulu Bapak Ibu. Ya. Disiplin positif, lalu dia akan berkembang menjadi budaya positif di Al-Marjan. Ya. Nah, apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Lalu apa sih perbedaannya disiplin dengan peraturan? Ya, baik. Di sini bisa kita lihat bahwa dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa diperlukan disiplin yang kuat, yang cakap untuk memerintah dirinya sendiri, Bapak Ibu. Lalu, penerapan disiplin positif ini
Bedanya dengan peraturan apa? Peraturan itu kan kata dasarnya atur ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya mengatur. Tapi kalau disiplin positif ini lebih kepada kesepakatan kelas yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kalau peraturan mungkin sifatnya satu arah, gitu ya, yang membuat sekolah. Tetapi kalau disiplin positif, ya, kesepakatan kelas yang membuat adalah dua arah. Jadi dalam disiplin positif ini, murid diajak untuk memahami konsekuensi ya, dari apa yang perilaku apa yang mereka lakukan agar bertanggung jawab, serta yang diharapkan selanjutnya adalah muncul rasa hormat serta berinteraksi dengan orang lain. Ya. Apa tujuannya? Bahwa disiplin positif adalah cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam diri murid tersebut serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan, ataupun hukuman. Jadi saya ulangi kembali bahwa disiplin positif ini dilakukan dua arah. Ya. Murid-murid paham, oh saya kalau melakukan ini maka konsekuensinya adalah B misalkan. Ya. Tetapi juga dalam pembuatan disiplin positif ini kita tidak boleh ya, mengurangi hak murid. Demikian ya Bapak Ibu ya. Nah dari disiplin-disiplin positif ini tadi akan berkembang menjadi budaya positif. Ya. Budaya positif tentu lingkupnya akan jauh lebih besar. Dalam hal ini dari kelas berarti lingkupnya nanti lebih besarnya adalah ke sekolah. Maka pasti dengan melaksanakan disiplin positif yang kontinu, ya, yang terus menerus, maka akan muncul banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Anak menjadi jujur, ya, ada komunikasi terbuka, anak menjadi disiplin, ya, murid menjadi senang berbagi, dan tentunya pasti akan banyak lagi nilai-nilai kebajikan positif yang muncul dari diri murid, Bapak Ibu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan di sini yang kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka adalah dalam sistem pendidikan nasional bahwa kebajikan yang nilainya akan dicapai adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu Armai? Nah itu sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya dalam mungkin pelatihan PMM ataupun sharing group lain gitu, bahwa yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong mandiri dan kreatif gitu Bapak Ibu. Jadi di sini kami tidak akan membahas nilai-nilai lain, tetapi nilai-nilai yang dimunculkan itu dalam lingkup besarnya untuk sistem pendidikan nasional adalah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana Bu cara-cara mewujudkan supaya disiplin positif terbentuk? Nah, Bapak Ibu yang sudah saya lakukan adalah dalam dokumentasi ini saya dan anak-anak dan murid-murid melakukan pembuatan keyakinan kelas. Ya, di sini ada beberapa dokumentasinya yang saya masukkan. Nah, saya meminta murid-murid, nah, apa sih yang bukan tugas murid-murid? Bisa dibaca sini Bapak Ibu ya. Oh, bahwa murid itu tugasnya bukan mengobrol saat jam pelajaran, berkata-kata kasar, bikin onar, ya, membuli kelas lain atau adik kelasnya. Nah, lalu saya juga bertanya, guru tugasnya apa ya, Naya? Di sini ada Bapak Ibu. Ya, yang pertama dituliskan oleh murid saya, mengajarkan hal baru yang bukan ya Bapak Ibu, maaf, yang bukan tugas guru, mengajarkan hal yang berbau kebohongan. Nah, tentu pasti konteksnya berbeda-beda ya Bapak Ibu ketika ada di kelas atas maupun di kelas bawah dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Gitu. Karena qadarullah ini kelas 6, jadi mungkin bahasanya lebih kritis. Yang pertama, selanjutnya maaf, yang bukan tugas guru adalah memaksa murid untuk belajar.
Ya. Yang ketiga adalah yang bukan tugas guru katanya memberikan murid nilai lebih, padahal jawabannya banyak yang salah. Setelah membaca ini tuh sebenarnya saya jujur, ini anak-anak reflektif sekali gitu Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka ini berdasarkan pengalaman pribadi atau melihat orang lain gitu atau dapat cerita dari siapa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini pernah saya tanyakan kepada murid-murid. Jadi kalau tugasnya guru misalkan adalah memberi nilai, ya. Tugasnya guru memberi nilai, tugasnya murid-murid adalah mengumpulkan tugas. Jadi saya kembalikan lagi Bapak Ibu. Jika kalau kalian murid-murid tidak mengumpulkan tugas, lalu tugas kami apa? Apakah kami guru itu harus mengarang nilai? Jadi Bapak Ibu, mungkin penyampaiannya sekali lagi bisa berbeda-beda tergantung level kelasnya. Lalu dilanjutkan, bagaimana Bu? Ini yang sudah saya buat. Jadi dari 24 murid saya kerucutkan menjadi beberapa item Bapak Ibu. Keyakinan kelas mereka bahwa yang pertama adalah tiap anggota kelas perlu belajar. Gitu ya, kelas anggotanya perlu senang, perlu bahagia. Lalu tiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya masing-masing. Nah, jadi dari beberapa item-item keyakinan itu pasti ada yang sama ya Bapak Ibu kesimpulannya. Maka saya kerucutkan menjadi beberapa hal ini. Nah, lalu apa lagi ternyata mereka ingin setiap murid bersikap positif, bersikap yang baik, menjadi diri yang terbaik, juga percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ada juga yang menuliskan komitmen terhadap setiap tugas juga senantiasa membantu. Oke Bapak Ibu ya, jadi dari yang banyak tadi bisa kita kelompokkan lagi menjadi hal-hal yang penting. Dan yang sama bisa kita tulis menjadi satu hal. Nah, ternyata ketika murid tidak yakin gitu ya, ataupun melakukan kegiatan indisipliner Bapak Ibu, itu ada tujuannya tadi ya, seperti dijelaskan di teori kontrol, ada hal yang menyebabkan murid melakukan hal itu. Apa saja? Nah, bahwa kebutuhan dasar manusia, di sini kita kerucutkan menjadi kebutuhan murid, yang ketika melakukan suatu tindakan indisipliner ataupun melanggar aturan, maka mungkin ada kebutuhan mereka yang gagal untuk kita penuhi. Nah, dalam teori kebutuhan dasar manusia, ada 5 Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Gitu ya. Contohnya misalkan, kalau kita sudah tahu jamnya istirahat, murid-murid, ayo Bu Arma istirahat dong. Gitu. Nah, berarti mereka sedang meminta kebutuhannya Bapak Ibu. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ketika mereka berkelompok dengan temannya di kelas ataupun di kelas lain, ada kebutuhan ini yang harus dipenuhi. Nah, ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan dilanjutkan dengan kebutuhan kesenangan dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Nah, pasti di setiap kelas ada case-case sendiri ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita, oh ini berarti murid saya lagi pengen bebas nih. Demikian Bapak Ibu. Nah, lalu selain kebutuhan dasar yang belum dipenuhi orang murid-murid, bisa jadi Bapak Ibu, pelanggaran motivasi tertentu itu pelanggaran peraturan Bapak Ibu karena ada motivasi perilaku murid tertentu. Yang pertama, ya, saya ngumpulin tugas dari Bu Armai, biar apa biar saya nggak dihukum. Itu Bapak Ibu. Ini yang level pertama. Motivasinya adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah, dalam
motivasi ini menghindari rasa sakit atau hukuman ada efeknya Bapak Ibu. Ya, bahwa rasa sakit dan hukuman itu akan cenderung menghasilkan emosi negatif. Ya. Mungkin murid akan sebel ke kita. Ya. Lalu motivasi yang kedua mungkin adalah motivasi perilaku karena menginginkan hadiah atau pujian. Gitu ya. Misalkan, nak yang ngerjain ini nanti akan Bu Armai berikan permen. Gitu ya, akan Bu Armai berikan permen. Tetapi misalkan ketika saya tidak hadir, ada guru lain yang menggantikan, terus dikasih tugas, pasti mungkin akan ada yang bertanya, Bu Armai dapat permen tidak? Gitu. Jika energi yang sudah dikerahkan untuk melakukan tugas itu ternyata tidak berbalas hadiah, yang muncul adalah rasa kesal mungkin, Ibu ya. Lalu level ketiga motivasinya adalah menghargai diri sendiri. Ya, jadi di sini bahwa motivasinya sudah muncul dari dalam diri sendiri. Ya, jika ada respon dari luar tidak akan mempengaruhi kepuasan atau usaha yang dilakukan. Oh, saya ngerjain karena memang saya butuh buat naik. Tapi insya Allah akan ada motivasi seperti ini ya Bapak Ibu ya di kelas kita. Baik, berikutnya adalah dari kegiatan-kegiatan indisipliner, kan Bapak Ibu, kita bisa tahu tuh motivasi-motivasi apa saja atau kebutuhan apa saja dari murid yang belum terpenuhi. Maka muncullah peran kita sebagai pengelola kelas. Begini Bapak Ibu ya. Nah, pengelola kelas, memanage kelas dengan baik. Nah, kita perlu mengetahui di sini Bapak Ibu bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Guru sebagai penghukum biasanya menggunakan kata-kata fisik ataupun verbal. Ya. Nah, guru ini cenderung untuk yakin bahwa cuma caranya dia yang berhasil, yaitu dengan menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Dengan suara yang lemah lembut, misalkan, nah nanti kalau kamu tidak mengerjakan, buahnya harus bagaimana dengan orang tua kamu. Jadi cenderung membuat rasa tidak nyaman, murid bersalah ataupun rendah diri. Yang ketiga, posisinya adalah guru sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak menyakiti murid secara kasar, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Ayo dong dikerjakan, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Ya. Berdasarkan aturan ataupun konsekuensi bisa dilakukan di posisi pemantau ini. Yang kelima, posisi tertinggi yang insya Allah kita lakukan adalah posisi manajer. Jadi guru dan murid ya, mencari solusi ataupun murid bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Di sini akan saya jelaskan lebih dalam. Nah, contoh kata-kata yang mungkin diucapkan ketika guru ada di posisi penghukum. Ini anak di sini. Ini adalah kalau kami tidak belajar, Bapak Ibu guru misalkan akan menghukum kami. Nah, motivasi yang muncul dari murid adalah masih motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Nah, lalu yang tadi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Suaranya pelan Bapak Ibu, tetapi omongannya dalam, Bapak Ibu. Contohnya di sini ada, Bu guru akan kecewa kalau kamu belajarnya. Atau di sini kalau orang tua kamu tahu, lalu harus bagaimana? Untuk motivasinya adalah masih motivasi ekstrinsik yang dilakukan oleh murid. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini membuat murid nyaman, tetapi ketika ada masalah, murid itu tidak bisa memutuskan
langkah yang harus diambil. Nah, contoh kata-katanya bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu. Ayo nak, lakukanlah demi Bapak atau Ibu guru kamu ya. Jadi motivasi muridnya melakukannya adalah masih motivasi ekstrinsik. Selanjutnya adalah guru sebagai pengawas. Nah, di sini berkaitan dengan aturan. Kamu sudah tahu kan aturannya? Motivasi yang muncul adalah masih juga motivasi ekstrinsik. Nah, dari luar diri murid. Terakhir, motivasinya adalah motivasi manajer yang bisa kita gunakan untuk juga mengelolanya. Apa pertanyaannya? Apa sih harapanmu? Jadi murid bisa mengeksplor dirinya ataupun tujuan melakukan sesuatu hal yang tidak baik bisa kita lakukan dengan posisi manajer. Motivasi yang muncul pasti akan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi mana ya Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu guru pakai? Boleh di chat Bapak Ibu ataupun ada yang mau open mic, silakan. Ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pengawas, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol tadi, mana ya yang lebih sering Bapak Ibu guru pakai? Boleh di chat Bapak Ibu. Oh, saya Bu, seringnya mah posisi manajer. Karena menurut saya nurut semua. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang posisi pengawas. Nah, lalu ada juga yang menuliskan posisi sebagai teman. Ada yang menuliskan posisi sebagai manajer. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menuliskan 5 posisi kontrol yang sering dilakukan? Ya, Pak Ahmad posisi 4 dan 5. Mantap Pak Ahmad. Jadi motivasi intrinsik dari dalam diri murid sudah banyak terbentuk ya Bu saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu responnya. Ada lagi 3, 4, 5. Nah, ada yang menuliskan 3, 4, 5. Jadi memang semuanya harus berproses ya Bapak Ibu ya. Ya, lalu selanjutnya ya, masih berkaitan dengan budaya positif. Ya, kadang murid ada yang melakukan tindakan indisipliner Bapak Ibu. Supaya kita bisa menerapkan posisi manajer kita ketika menghadapi murid yang sedang ada masalah, apa ya yang harus kita lakukan? Di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Kalau di sini dikatakan bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi di mana murid yang salah itu diperbaiki dulu kesalahannya. Sehingga muncul karakter yang lebih baik, sehingga mereka yang tadinya bersalah ya, memahami kesalahannya dan lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, apa saja langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan segitiga restitusi? Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitasnya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dari murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sebelumnya pernah kita buat. Di sini ada penjelasannya Bapak Ibu.
bahwa restitusi itu bukan berarti membenarkan yang salah ya Bapak Ibu ya. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi digunakan untuk belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Untuk juga memperbaiki hubungan, juga restitusi bukan tawaran atau paksaan. Restitusi digunakan untuk murid bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Lalu berkaitan tadi teori kebutuhan dasar, restitusi bisa mencari kebutuhan dasar berdasarkan tindakan yang sudah murid lakukan. Menurut teorinya, restitusi adalah cara yang paling baik, Bapak Ibu. Nah, restitusi juga berfokus pada solusinya. Lalu yang 9, dampak akhir dari restitusi adalah bisa mengembalikan murid yang berbuat salah itu kembali ke kelompok lain. Baik, kita bahas satu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ketika murid melakukan kegiatan indisipliner Bapak Ibu melanggar peraturan, seperti yang tadi sudah kita bahas, akan ada pemenuhan kebutuhan dasar yang berbenturan. Nah, contoh, kalau guru mengkritik murid, maka murid akan dalam posisi gagal Bapak Ibu. Maka kita maunya, guru inginnya murid itu reflektif, maka kita harus meyakinkan anak. Kan sering terjadi ya Bapak Ibu ya, kalau kita murid ada masalah dengan murid lain, gitu, kita memaksa, yang ada murid malah diem. Bapak Ibu ya. Nah, apa yang bisa kita katakan ketika melakukan tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas? Kata-katanya di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, misalkan ada murid yang Yoza, kita bisa loh menyelesaikan ini. Ya. Lalu, si guru bisa nak mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi juga kita bisa bicara, tiap orang nah bisa melakukan kesalahan, tetapi akan lebih baik jika bla. Jadi kita stabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Setelah identitas stabil, maka bisa lanjut ke tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah dari murid. Seperti tadi yang dibahas, ada teori kontrol, juga ada teori kebutuhan manusia, bahwa semua tindakan murid, baik atau buruk itu pasti akan ada tujuan tertentu Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, yang kita katakan dalam tahapan ini, yang pertama adalah, nah, kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Lalu, apa nak yang penting buat kamu? Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap kamu yang baru, yang lebih baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Setelah tahap 2 selesai, validasi tindakan yang salah yang kita lakukan di tahapan ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinannya. Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat di awal sebelumnya. Bahwa ketika sudah stabilitas kesalahan, validasi tindakan yang salah, maka murid akan siap, ya, akan lebih terbuka komunikasinya kepada kita. Dengan kita hubungkan tadi dengan keyakinan kelas. Apa yang bisa kita tanyakan? Di sini ada contoh kata-katanya Bapak Ibu. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau mungkin di kelas tinggi, ya, tadi kesepakatan yang sudah saya buat, ada pertanyaan seperti ini. Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal, Mbak? Atau juga di sini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya kepada solusi permasalahan itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, apa kesepakatan kelas yang kita telah setuju bersama tadi? Setelah dilakukan 3 tahapan segitiga restitusi tadi, harapannya adalah murid bisa kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik, juga muncul nilai-nilai kebajikan
yang tadi sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya mau izin dulu, menutup dulu Bapak Ibu ya. Dari saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.